saya membaca ya, ada desakan agar supaya eh, Sintayong ya, mantan pelatih timnas sepak bola Indonesia untuk kembali eh, menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, seolah-olah ya eh, dengan kembalinya Sintayong akan membuat eh, tim sepak bola di Indonesia menjadi eh, hebat dan menjadi sebuah tim yang kuat ya. Padahal ya, jelas bahwa ketika Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong adalah eh, pelatih yang gagal ya, sama seperti pelatih sebelumnya ini, Patrick Clifford. Jadi Sintayong maupun siapapun ya, nama-nama yang besar itu tidak akan pernah ya menjadi pelatih yang bisa membangun tim yang hebat ya di Indonesia, tim sepak bola ya yang hebat, selama ya polanya masih seperti sekarang, yaitu pola mie instan lah saya bilang, dimana eh, kita membangun tim dengan cara instan ya, adalah dengan cara membeli pemain-pemain yang bukan orang Indonesia ya. Jadi dinaturalisasi. Selama naturalisasi masih ada, maka siapapun pelatihnya itu adalah pelatih yang gagal. Kenapa? Karena tidak perlu nama-nama besar ya. Kalau untuk hanya untuk membangun sebuah tim sepak bola yang instan gitu. Kalau mau membangun sebuah tim sepak bola ya yang instan seperti saat ini, saya pikir tidak perlu STY ya, Sintayong. Saya pikir cukup pelatih di RT dan RW itu sudah bisa jadi pelatih tim nasional. Karena apa? Karena dia tidak perlu melatih, ya. Dia hanya perlu membeli, ya, pemain-pemain yang dianggap sudah terlatih, ya. Ini penting, membeli pemain yang sudah dianggap terlatih. Naturalisasi itu kan sebenarnya sama seperti kita membeli pemain, seperti klub-klub di luar negeri sana, seperti Real Madrid ya, dia mau membangun sebuah tim, dia akan membeli ya pemain-pemain yang sudah jadi ya, pemain-pemain hebat, dan dikumpulkan di dalam satu tim ya. Lihat ya, Manchester United, Chelsea, apalagi ya kita sebutkan lah ya, klub-klub besar di dunia ya, itu semuanya ya instan ya, dengan membeli pemain-pemain yang sudah jadi atau dianggap sudah bagus, sehingga pelatihnya itu ya hanya memberikan taktik ya. Nah, kalau di Indonesia sama, cuma kita kita bilang, kita perhalus lah dengan kata naturalisasi. Padahal ya sama aja, itu kayak kita beli pemain-pemain bule gitu kan. Kan kita sudah bisa lihat gitu kan, bicara timnas tapi isinya orang bule semua gitu. Nah, jadi balik lagi ya, kalau mau dengan model seperti sekarang ini, ya tidak perlu STY. STY itu produk gagal, ya, karena dia sudah menggunakan pemain luar, ya, strateginya nggak jalan, kalah juga gitu kan.
dan nanggung juga gitu kan, karena kalau kita mau benar-benar ya Indonesia ini punya timnas yang benar-benar kuat secara instan, ya pertama kita harus beli pemain yang mahal, apapun bahasanya, naturalisasi pemain yang mahal, yang hebat ya. Nah, kalau cuma membeli pemain yang nanggung, ya seperti sekarang ini, ya tentu nggak akan jadi sebuah super tim. Ya. Kita tahu lah ya, naturalisasi ya atau kalau kalau bahasanya di luar negeri itu beli pemain ya yang dilakukan oleh kita saat ini apa di zaman STY ya itu nanggung ya. Beli pemain bukan pemain hebat di luar negeri gitu kan, bukan pemain kelas satu di luar negeri ya, jadi membeli pemain yang nggak hebat juga gitu. Jadi beli pemain yang nggak hebat, yang penting terlihat bule gitu kan, terlihat luar negeri, bawa ke Indonesia, naturalisasi, ya mainnya begitu juga kan, kecewa juga kita nontonnya kesel juga gitu, udah udah orang bule, udah gitu ternyata mainnya begitu gitu kan, ya mendingan sama sekali mendingan pemain lokal aja gitu. Itu satu ya, nanggung gitu, belinya bukan pemain hebat. Kedua ya, kalau mau jadi instan timnas Indonesia versinya STY gitu kan, ya harus mengeluarkan triliunan rupiah ya, seperti bagaimana Real Madrid, MU gitu kan, yang meng-hire satu dua aja itu udah triliunan rupiah gitu, satu dua pemain gitu. Nah, harusnya begitu. Jadi kalau mau menggunakan cara-cara apa, kalau saya bilang cara-cara mie instan untuk timnas Indonesia, ya pertama harus siap triliunan rupiah ya, puluhan triliun rupiah, bahkan mungkin ratusan ya, untuk membeli pemain-pemain kelas atas dunia ya, baru kita bisa mempunyai tim yang hebat ya. Pelatihnya nggak perlu yang hebat-hebat, nggak perlu STY, nggak perlu yang lain-lain, cuma perlu pelatih kelas RT, kelas RW, itu sudah bisa menjadi tim hebat ya. Karena ya yang dibutuhkan bukan bagaimana mengembangkan sebuah tim, tapi bagaimana mengumpulkan orang-orang hebat ya di sebuah tim. Makanya saya bilang bahkan sudah mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengambil atau membeli pemain-pemain kayak Real Madrid, ngambil pemain atau membeli pemain, itu belum tentu juga timnya bisa menang gitu. Nah, apalagi kita ya sudah belinya murah, udah gitu pemain yang bukan pemain-pemain hebat internasional, ya jadi nggak ada gunanya. Jadi ini bukan soal STY balik, nggak ada. STY nggak ada hebat-hebatnya. Nah, kita seharusnya sudah belajar ya, bahwa ternyata cara-cara membangun timnas secara instan sudah gagal ya. Nah, harusnya kita bukan bicara STY balik, bukan, tapi bagaimana kita fokus lagi mengembangkan pemain-pemain lokal di Indonesia ya, pemain-pemain sepak bola yang hebat di Indonesia banyak kok. Sebenarnya tinggal menurunkan pencari bakat ya. Tinggal turunkan pencari bakat itu di kampung-kampung
ya orang anak-anak remaja itu main bola ya, sepak bola pakai kelapa gitu kan, tendangannya bisa kencang. Belum anak-anak yang misal di kampung-kampung yang eh, kerjaannya lari gitu kan, kejar-kejaran. Nah, yang begitu ya dilihat punya potensi, eh, diambil, dilatih, diarahkan menjadi pesepak bola profesional, eh, jamin ya kehidupannya, sekolahnya gitu kan. Jadi anak-anak muda itu yang hebat-hebat ya, yang ditemukan oleh para pencari bakat itu tidak perlu lagi memikirkan bagaimana sekolah, ya mereka sudah disekolahkan oleh negara. Lalu setiap hari kehidupan mereka berlatih ya seperti di luar negeri sana lah gitu kan. Nah itu baru kita akan 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian kita bisa menemukan pemain-pemain hebat ya di Indonesia. Ya kita nggak perlu belanja pemain bule gitu kan. Nah kalau sudah begitu, tentu yang paling penting adalah bagaimana menerapkan ya cara-cara. Nah ini boleh cara-cara latihan di MU, cara-cara pelatihan di Barcelona, Real Madrid, itu boleh dicontoh ya untuk diterapkan kepada pemain-pemain lokal yang berbakat. Jadi kedisiplinannya kita contoh yang di luar negeri ya, dan kedisiplinan, ketegasan, ketepatan waktu, semua itu kita contoh, kita ambil dan kita terapkan di sini gitu kan. Jadi yang diambil itu adalah cara mereka ya, melatih ya talent-talent atau para pemain, bukan yang kita adopsi adalah orang-orang bulenya. Jadi sekali lagi yang kita adopsi untuk timnas adalah bagaimana cara mereka melatih ya, bagaimana cara mereka membuat para pemain bisa jadi pemain hebat internasional. Itu yang harus kita copy paste atau kita ambil, bukan malah cara-cara instan yang kita ambil dengan membeli atas nama naturalisasi pemain-pemain atau orang-orang bule yang ternyata gagal kan, karena yang kita ambil ternyata bukan pemain-pemain hebat ya. Jadi saya pikir itu. Dan kalau bicara soal STE adalah produk gagal, jadi tidak perlu diteruskan di Indonesia.